Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Alhamdulillah, ana bi khairi wa afiyah. Anak-anak, Ustazah doakan kalian bersama ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini untuk materi pelajaran Al-Islam, yaitu kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang toharo. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang toharo atau bersuci. Nah, sekarang akan diperjelas lagi oleh Ustazah. Oke, kita menuju ke slide yang pertama. Arti dari kata toharo atau bersuci yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas yaitu keadaan yang tidak suci. Contoh, kencing atau air kecil ya. Kemudian kentut, itu adalah contoh hadas. Jadi ketika kita dalam keadaan hadas, maka tidak boleh sholat dan harus bersuci dahulu. Jadi anak-anak setelah kencing atau setelah kentut tidak boleh sholat dulu, harus bersuci lagi ya. Oke, yang berikutnya ini adalah macam-macam toharo atau bersuci. Jadi macam-macam toharo ini ada 3. Yang pertama wudhu, yang kedua tayamum, dan yang ketiga istinja. Maka Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam toharo ini ya. Yang pertama adalah wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu adalah menyucikan diri dari najis dengan menggunakan air yang bersih dan suci. Jadi wudhu ini tidak hanya air yang bersih saja, tapi harus yang suci juga, bersih dan suci. Oke anak-anak? Kemudian wudhu dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sebelum sholat harus wudhu dulu. Wudhu adalah salah satu syarat sah sholat. Artinya jika kita tidak berwudhu sebelum sholat, maka sholat kita tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dingin kalau pagi nggak usah wudhu ya langsung sholat. Wah, itu tidak boleh, karena syarat utama atau syarat sahnya sholat adalah berwudhu. Nah, bagaimana dengan tata cara wudhu? Wudhu harus dilakukan secara urut. Harus urut, tidak boleh sembarangan ya. Wudhu tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, nanti semuanya malah salah. Jadi anak-anak ketika wudhu harus urut, tidak boleh tergesa-gesa ya. Nah, sekarang ini Ustazah akan tunjukkan gambar urutan wudhu. Ada beberapa gambar yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, coba kalian lihat di sini. Di gambar yang pertama ini kalian lihat, Ustazah bacakan ya. Berniat di dalam hati dan tidak diucapkan. Mengucapkan bismillah, tapi hanya cukup dalam hati aja anak-anak ya. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Lihat gambar di nomor 1 ya. Kemudian menyela-nyela antara jari jemari kedua tangan. Kalian lihat gambar yang nomor 2 di situ. Sudah jelas ya. Jadi yang pertama adalah mengucapkan niat dalam hati, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, berkumur-kumur dan istisqa atau menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan, lalu istinsar. Apa itu istinsar? Menyemburkan air keluar dengan tangan kiri. Kalian lihat di situ di gambar yang nomor 3 dan 4. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Sama ya, tadi telapak tangan 3 kali, sekarang menghirup air dalam hidung juga 3 kali. Kita lihat urutan wudhu yang berikutnya, yang ketiga, yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Basahi muka. Batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lain, dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas kening atau dahi hingga dagu. Lihat di gambar yang nomor 5 dan 6. Jadi yang dimaksud dengan wajah atau muka itu batasannya adalah dari satu telinga ke telinga yang lain dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas kening hingga dagu. Lalu urutan wudhu yang keempat yaitu membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali
lalu tangan kiri. Jadi bukan gantian kiri kanan kanan kiri kanan kiri, tapi kanan dulu 3 lalu kiri 3. Bagaimana cara membasuh tangan? Dimulai dari ujung jari dengan menyela-nyela jari jemari, lalu menggosok-gosokkan air ke lengan, kemudian mencuci siku. Demikian pula dengan tangan kiri, atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Lihat gambar yang nomor 8 ya. Oke anak-anak, sekarang yang urutan yang kelima, yaitu mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan tempat semula. Kalian bisa lihat urutannya ya. Di gambar ini sudah sangat jelas. Kemudian urutan berikutnya, kemudian membasuh telinga, yaitu dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Jadi ketika membersihkan telinga, itu yang jari telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga, sedangkan yang ibu jari atau jempol membersihkan daun telinganya yang di luar ya, digosok-gosok. Jadi membersihkan telinga pada saat wudhu itu harus betul-betul bersih ya. Kemudian pada gambar urutan wudhu yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari ke mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyela jari jemari. Lihat gambar nomor 14 dan 15. Lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula. Jadi gantian ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jangan lupa di sela-sela jarinya yang kotor itu supaya bersih seperti semula. Oke anak-anak. Nah, setelah kalian melakukan wudhu, maka kita harus berdoa. Ini doa sesudah wudhu. Kita baca bersama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu tadi doa sesudah wudhu. Nah sekarang Ustazah akan bahas toharo yang kedua, yaitu tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum yaitu menyucikan diri dari najis dengan menggunakan debu. Kalau tadi wudhu dengan air bersih dan suci, sekarang menggunakan debu. Wah, kotor semua dong Ustazah. Tidak anak-anak, ada caranya. Tayamum hanya boleh dilakukan ketika 1, tidak menemukan air di sekitar kita. 2, pada saat sakit. Dan tidak boleh terkena air, karena mungkin ketika sakit tadi kalau terkena air tambah sakit, maka boleh tidak menggunakan air ketika berwudu, tapi kita bertayamum saja. Nah debu yang digunakan untuk tayamum adalah yang bersih dan suci. Misalnya debu yang menempel di dinding. Biasanya anak-anak, debu yang kita gunakan untuk tayamum itu yang menempel di dinding bagian yang agak atas, jangan di lantai, karena lantai kan tempat orang jalan, mungkin ada kotoran hewan yang menempel di lantai. Jadi kita pilih debu yang ada yang menempel di dinding ya, yang kira-kira bersih dan suci. Nah ini Ustazah tayangkan gambar urutan tayamum. Itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian nanti bisa baca ya. Jadi tidak boleh sembarangan juga ketika melakukan tayamum. Oke anak-anak, sekarang yang ketiga, toharo yang ketiga adalah istinja. Apa ya istinja itu? Istinja adalah membersihkan najis di kemaluan setelah buang air kecil atau BAK atau buang air besar. Anak-anak harus segera membersihkan. Membersihkan najis setelah BAK dan BAB ini disebut istinja. Ya, ngerti ya? Sekarang cara istinja. Setelah BAK atau BAB, bersihkan dengan air.
Lalu yang nomor 2, siram sampai bersih. Itu kalau pakai air. Bagaimana kalau pakai benda padat? Jika menggunakan benda keras atau padat, maka membersihkannya harus diusap paling sedikit 3 kali. Jadi istinja itu selain bisa dibersihkan dengan air, ternyata bisa juga dengan benda yang lain yang padat. Tapi caranya berbeda, yaitu dengan diusap paling sedikit 3 kali. Oke, sekarang macam-macam dari alat untuk bersuci ketika istinja. Jika istinja, maka kita bisa menggunakan bermacam-macam alat untuk bersucinya. Bisa menggunakan air, debu, batu, kayu, tisu, daun kering, bahkan bisa juga dengan menggunakan ranting. Wah, bagaimana ya Ustazah caranya? Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan Ustazah tadi, jika menggunakan benda yang padat atau keras, maka cukup diusapkan paling sedikit 3 kali. Tapi anak-anak usahakan pakai air ya. Tapi kalau memang tidak ada air di sekitar kita, kita bisa memilih alat bersuci yang selain air. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa disampaikan oleh Ustazah tentang toharo atau bersuci. Nanti bisa kalian baca-baca kembali. Ustazah doakan kalian bisa menerima pelajaran hari ini dengan mudah. Alhamdulillah, pesan dari Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study at home, and don't forget be careful. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.